Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di Art of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Saya ingin berbagi, melanjutkan dari Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Saya berdoa ini akan memberkati saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk semua pemeliharaan dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam tangan anugerah-Mu kami menyerahkan kehidupan kami, perjalanan kami, keluar masuk kami, dan dalam semua aktivitas yang kami kerjakan. Kami menyerahkan AMD pagi ini, dan kiranya ini membawa jemaat-Mu untuk mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara, saya akan membacakan dari Markus 5 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan, saudara. Kita masih melanjutkan bagian dari orang yang kerasukan setan yang ada di Gadara, yang kemudian dilepaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian setelah dia dilepaskan, dia ingin ikut beserta dengan Yesus kemana Tuhan Yesus pergi. Tetapi kita melihat di sini, memang ada orang-orang yang diundang dalam kapasitas-kapasitas tertentu, dalam tugas-tugas tertentu. Ada tugas yang orang harus melintasi dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu kota kepada kota yang lain. Sebagai hamba Tuhan yang dipanggil untuk menjadi rasul, tetapi ada yang dipanggil untuk menjadi penginjil. Di sini kita melihat orang ini yang dilepaskan dari kuasa legion itu, dia tidak diperkenankan untuk ikut Tuhan Yesus dalam perjalanan memberitakan Injil dari kota ke kota. Tetapi orang ini dipanggil untuk memberitakan Injil di daerahnya sendiri, yaitu di Dekapolis, di tempat di mana dia tinggal, dia berada di sana. Jadi di sini kita melihat bahwa memang ada orang-orang yang dipanggil sebagai rasul, sebagai murid Kristus, tetapi ada juga orang yang tidak dipanggil sebagai rasul, tetapi dipanggil sebagai penginjil. Di sini Tuhan berkata kepada orang yang telah dilepaskan ini, tidak usah ikut, kira-kira begitu ya. Tapi dikatakan, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang ini dipanggil untuk memberitakan Injil di kampungnya, untuk memberitakan Injil di tempat di mana dia tinggal, di rumahnya sendiri. Dimulai dari keluarganya, lalu kemudian selanjutnya berkembang kepada orang-orang sekampungnya untuk memberitakan Injil di sini. Dan Alkitab mengatakan ketika orang ini memberitakan Injil, maka mereka semua menjadi heran
karena orang yang tadinya diikat oleh legion, dibelenggu oleh legion, kemudian dia dibebaskan, dilepaskan menjadi orang yang tidak lagi terikat dengan kuasa kegelapan. Dan ketika orang ini kembali ke kampungnya, dia memberitakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dan betul, orang-orang yang ada di Dekapolis merasa heran. Dan sekalipun tidak dicatat oleh Markus berkenaan dengan hasilnya, tapi secara pribadi saya percaya bahwa dampak pelayanan orang ini itu luar biasa. Dan bisa jadi orang-orang sekampungnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kisah-kisah seperti ini dapat kita dengar, dapat kita saksikan di mana banyak di antara kota-kota, saudara, dan bangsa-bangsa, di mana memang orang itu tidak dipanggil sebagai rasul, tetapi dipanggil sebagai pemberita Injil. Demikian juga ada orang yang dipanggil sebagai gembala dan juga dipanggil sebagai guru. Jadi ada orang-orang yang memang dipanggil oleh Tuhan secara spesifik. Ada rasul, ada penginjil, ada guru, ada gembala, saudara. Demikianlah setiap kita memiliki panggilan kita masing-masing. Tapi sekalipun panggilan kita berbeda-beda, tetapi setiap panggilan itu punya tugas yang sama. Apa tugasnya? Yaitu memberitakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi dari apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dari perkara-perkara kecil, dari pemeliharaan Tuhan sepanjang setiap hari yang kita lakukan. Kita bisa memulainya dari sana. Kita bisa memulai dari pertobatan kita. Kita bisa memulai dari berkat-berkat yang kita terima. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak harus menunggu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar seperti yang dialami oleh orang dari Dekapolis ini. Saudara, siapapun kita, apapun karunia yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, entahkah saudara dipanggil sebagai rasul, entahkah saudara dipanggil sebagai gembala, entahkah saudara dipanggil sebagai guru, entahkah saudara dipanggil sebagai penginjil, entahkah saudara dipanggil sebagai guru, penginjil, gembala, rasul, dan apa yang satu. Saudara dipanggil sebagai apa saja, tapi punya tugas yang sama, yaitu memberitakan Injil, saudara. Jadi memberitakan Injil bukan tugas orang-orang tertentu, tetapi adalah tugas kita semua. Dan dikatakan, saudara perhatikan, pulanglah ke rumahmu, memberitakan Injil ke siapa? Tidak perlu jauh-jauh, saudara, memberitakan Injil kepada orang-orang di rumah kita. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah suami saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah istri saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah anak-anak saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah orang tua saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Dan itu menjadi tanggung jawab saudara untuk kepada mereka saudara memberitakan Injil. Tidak rindukah saudara orang-orang yang ada di dekat saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Beroleh hidup yang kekal, hidup di dalam kerajaannya. Dan Tuhan ingin kita menikmati ini, bukan? Ya, Tuhan ingin kita menikmati anugerahnya. Tidak untuk kita sendiri, tetapi untuk juga orang-orang yang ada di rumah kita. Ada asisten rumah tangga di sana. Kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Supaya orang di seisi rumah kita diselamatkan. Jangan hanya mengandalkan satu orang, seluruh keluarga diselamatkan.
Saudara, kita harus memberitakan kepada mereka. Dan juga orang-orang dikatakan, orang-orang sekampungnya. Kita berbicara tentang lingkup yang lebih kecil. Lalu kita bicara tentang lingkup yang lebih besar. Seringkali kita ingin mengerjakan sebuah pelayanan di tempat yang lain. Dan kita melihat tempat lain. Jauh dari tempat di mana kita berada. Padahal kita belum melayani orang-orang yang di sekitar kita. Saya berdoa kiranya sungguh apa yang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dapat kita kerjakan. Dalam rapat majelis beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang event of mission, dan salah satu dalam rangka menyambut ulang tahun AOW itu AOW akan mengadakan tebus murah, saudara. Tebus murah untuk siapa? Untuk orang-orang di sekitar. AOW untuk satpam, ya, untuk pegawai, karyawan, mereka yang kerja kasar di tempat di sekitar kita, ya, sebagai pemungut sampah, pengoleksi sampah, lalu kemudian membersihkan sampah-sampah. Nah, mereka juga perlu menerima kasih karunia Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, supaya mereka juga diberkati Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Saya bersyukur karena AOW punya kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa, yang menjangkau orang-orang di sekitarnya melalui tebus murah, melalui AOW Cup, ya, melalui e-sport yang akan dilaksanakan di dalam rangka menyambut HUT AOW yang akan datang. Kita bisa menggunakan talenta kita memasak, menyediakan makanan, dan memberkati mereka dengan banyak cara, saudara. Kita bisa lakukan sehingga dikatakan mereka heran akan kasih karunia Tuhan. Mereka merasakan kasih Tuhan yang dirasakan oleh kita. Saudara, saya berdoa kiranya kehadiran AOW memberkati banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, tidak peduli siapapun, saudara dipanggil untuk memberitakan Injil. Di mana kita memberitakan Injil? Mari mulai dari rumah kita, mulai dari orang-orang di sekitar kita, dan kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita tidak harus menjadi penginjil, tidak harus menjadi rasul seperti 12 rasul. Kita tidak harus menjadi seorang hamba Tuhan full time. Kita tidak harus menjadi hamba Tuhan yang point to point, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Kita bisa memulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu rumah kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Saudara, dengan memberitakan Injil, kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Menariknya orang dari Gerasa ini, dia tidak menolak pekerjaan yang dia lakukan. Dia tidak ingin dilihat, tapi dia ingin mengerjakan segala sesuatu dengan ketaatan. Dan memang betul orang ini kembali ke Dekapolis dan kemudian memberitakan apa yang telah dilakukan Yesus dalam dirinya. Startnya adalah memulai dari sesuatu yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Di tempat di mana saudara bekerja, saudara punya karyawan, saudara punya orang-orang di sekitar saudara. Di sana saudara bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak harus melakukan sesuatu yang jauh dari luar kehidupan kami, tapi bisa memulai dari lingkup yang paling kecil yang dimana kami ada, yaitu keluarga, yaitu masyarakat sekitar kami. Tuhan rencana AOW untuk menggelar tebus murah, baksos, dan masih banyak lagi dalam rangka menyambut HUT AOW. Kiranya Tuhan juga memberkati
Biarlah semua boleh menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan kami, dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kepada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara, saya berdoa kiranya Art of Worship Morning Devotion pada hari ini memberkati saudara sekalian. You are blessed.